mengingat permasalahan ini sudah cukup lama. Sejak 2012 kalau saya di sini permasalahan ini sudah muncul, tetapi tidak ada penyelesaian antara kedua belah pihak. Kelompok Tani Karya Cipta menyampaikan kepada kami tentang kegiatan tambang sumber bara energi atau PT SBE telah melakukan penyerobotan terhadap lahan yang berkedudukan di Kecamatan Sambaliung, di Kampung Pegat Bukur, dan di Kampung Rantau Panjang. Sudah ada dilakukan surat pernyataan kedua belah pihak yang pada intinya pihak daripada perusahaan tidak berkeberatan untuk melakukan penggantian lahan kelompok Tani Karya Cipta. Pada kesempatan ini coba kita berikan dulu kepada pihak kelompok Tani untuk lebih rinci menyampaikannya kepada kami sehingga menjadi sebuah analisa buat kita sama-sama. Tahun 2002 pembuatan surat, setelah 2003 masuklah Suprabara. Yang pertama adalah mereka kalau tidak salah pengeboran. Kami dilarang untuk melakukan aktivitas kegiatan. Langsung pada tahun itu kurang lebih 2 tahun juga tidak ada realisasi. Malah berjalan kita dianggap bahwa tidak melengkapi dokumen dan surat menyurat. Padahal janji mereka melengkapi surat menyurat. Kami waktu mereka melakukan pembuangan OB, kami melakukan penutupan lahan kami, Pak. Tapi kami diangkut oleh Dalmas. Di dalam surat juga ada waktu kami diangkut. Isinya itu, Pak, ya menanyakan untuk kapan penyelesaian lahan kelompok tani. Nah, memang si PT SBE ini niatnya bayar, iya. Tapi sampai saat ini kami dari kelompok tani belum pernah menerima sepotong surat pun dari SBE bahwa menyatakan tanggal sekian, bulan sekian, hari ini, jam ini untuk menyelesaikan. Tidak ada. Yang ada, kami akan bayar tanah tersebut. Tapi kapan? Ya, jadi perlu saya sampaikan kepada pihak PT SBE berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, ya, itu telah melanggar yang namanya peraturan dan perundang-undangan karena menggunakan lahan yang tidak masuk di dalam konsesi. Dan memang berdasarkan dokumen yang masuk ini kami sudah pelajari semua bahwa itikat yang sebenarnya tidak dilakukan. Masalah di lapangan yang terjadi sekarang itu ada yang membidangi, itu terjadi setelah adanya komunikasi kedua belah pihak antara kelompok tani dengan pihak perusahaan tentunya. Ini ditinjau dari perspektif hukum bisa berlaku atau sah atau legal atau tidak atau bagaimana Pak beliau kira-kira? Perda nomor 5 tahun 2019 itu boleh sampai 5 hektar. Nah, jadi seperti itu penjelasannya, ini diperbolehkan. Artinya surat yang garapan kita memang seperti ini yang kita berlakukan sebelum terbit Perda nomor 5 tahun 2019. Dari segi perspektif hukum ini kan artinya kan surat kesepakatan ini, surat pernyataan antara kedua belah pihak. Memang kalau mungkin perlu ditambahkan sebenarnya surat itu Pak tidak ada materai pun tidak apa-apa, karena materai itu adalah disebut dengan bea materai. Jadi bea materai itu kita membayar pajak sebenarnya Pak. Jadi kalaupun tidak ada materai juga tidak apa-apa kalau perjanjian itu. Cuman satu yang penting perlu di sini juga dihadiri Bapak Ibu semua, perlu diketahui ketika membuat surat pernyataan ini harus ada saksi. Nah, kalau secara sederhananya tinggal kita klopkan aja kapan pihak perusahaan bisa memenuhi apa yang menjadi kewajibannya di kerjasama ini. Intinya itu, kalau kita lihat dari apa yang sudah menjadi acuan kami, ya ini hanya mengulur-ngulur dan menunda waktu atau ingin menghilangkan jejak saja. Sampai kapan nanti? Sampai tutup perusahaan lebih parah lagi. Oke, saya tidak memungkiri apa yang disampaikan oleh kelompok tani adalah benar.
ya. Dan kita juga sudah beberapa kali mengadakan mediasi, benar Pak Zainuddin, ya. Memang belum ada kesepakatan, bukan tidak ada kesepakatan sudah ada, cuma belum terrealisasi, ya. Memang kita sepakat memang harus diselesaikan tahun 2000 sesuai dengan pertemuan tahun di kantor kecamatan, ya. Cuma kita juga tidak tahu ternyata kan ada COVID, ya. Ada COVID, jadi otomatis harga batu bara turun dan lain-lainnya, otomatis kita memending. Dan kita juga sudah sampaikan ke kelompok tani bahwa ada permasalahan seperti ini. Ya memang ada beberapa yang sudah kena, tapi sudah kami stop. Kita sudah sekitar 3 tahun tidak kerjakan di situ lagi. Jadi kita bilang silakan lihat bahwa kami tidak mengerjakan. Kami akan upayakan, akan menyelesaikan. Karena kami jujur, kami punya etikat baik kok untuk ke situ. Ya, bukan kami mau memungkiri atas kesepakatan yang sudah kami buat. Nah, kalau sampai manajemen tidak memberikan aba-aba kapan waktunya, wah ini benar-benar memang tidak ada etikat kalau menurut kami ya, nggak ada etikat sama sekali. Setidaknya ibu sudah diberikan aba-aba, mau kapan itu nanti, apakah nanti 10 tahun ke depan atau kan 20 tahun ke depan. Nah itu namanya aba-aba. Tentu dalam hal ini saya juga sebagai pimpinan rapat akan juga berkoordinasi dengan teman-teman tim yang ada di sini, ya, kapan harus kita ke lapangan, dan ini akan menjadi temuan kita sama-sama. Kalau ada keinginan bayar pasti bisa bayar, mau COVID apa COVID itu hanya bahasa kelasnya aja. Apalagi batubara semua orang udah tahu harganya luar biasa meningkatnya. Tolong disampaikan di forum ini kesepakatan yang ibu maksud yang sudah ibu akui itu yang mana, supaya kita semua tahu. Oke, terima kasih atas waktunya. Kesepakatan yang kita sepakati adalah satu masalah, karena tanah tersebut adalah tumpang tindih dengan masyarakat Pakat Bukur, dan mereka akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi apabila kita menyelesaikan, tidak ada apa-apa di kemudian hari. Itu poin pertama. Poin kedua, mereka mengajukan 2,9 M, ya. Itu sudah saya ajukan dengan pihak manajemen, ya. Kesepakatan ini dulu. Jadi 2,9 M itu akan kita bayarkan, dan permasalahan tanah tumpang tindih itu akan selesai. Jadi tidak ada apa-apa di kemudian hari. Tapi memang sepanjang perjalanan yang kami ketahui itu tidak ada tumpang tindih seperti itu. Entahkah itu terjadi tumpang tindih dikarenakan perubahan tapal batas antara Rantau Panjang dengan Pegat Bukur di Sungai Daluman, mungkin saja itu. Tetapi administrasi itu kan tetap, Pak. Kan selalu disampaikan bahwasannya meskipun tapal batas berubah, tapi wilayah administrasi saja, mungkin administrasi surat saja yang berubah ke Pegat Bukur, mungkin seperti itu. Sore hari ini kami sedikit menyampaikan masalah letak wilayah yang berada di antara Pegat Bukur dan Rantau Panjang. Memang permasalahan ini sejak kami menjabat di tahun 2015 sudah sering kami bawa ke forum melalui tingkat kecamatan, bahkan di tingkat Polres. Hal ini pun sampai sekarang belum terselesaikan, dan ini juga menjadi sebuah beban kami juga di pemerintahan kampung, karena yang kami hindari adalah terjadinya gesekan-gesekan antar pemilik lahan. Pada intinya yang kami harapkan sebenarnya kepada Bu Ningsih selaku perwakilan PT SBE, sekali lagi kami ingin mungkin pada hari ini ada keputusan lah, karena ini cukup lama, karena bukan berdasarkan karena harga batu bara atau masalah COVID, tapi memang hal ini sebelum negara api ini menyerang, memang ini belum selesai gitu kan. Artinya saya memohon kepada Bu Ningsih selaku perwakilan dari PT SBE agar ini dikelirkan secara internal. Artinya saya rasa kedua belah pihak cukup bertemu berdua. Masalah jumlahnya itu nanti kan tinggal dinego saja. Adapun permasalahan di lapangan, kami juga siap membantu. Kalaupun nanti Pak Pimpinan berencana untuk ke lapangan, kami siap untuk membantu kehadiran kami di lapangan. Karena sederhana sekali, kalau hari ini kita tidak ada kesepakatan, berarti tim akan turun ke lapangan. Kami mau tahu penyelesaiannya itu kapan dan berapa yang diberikan ke kami, apa sesuai atau tidak. Mungkin itu yang disampaikan oleh
kuasa kami yang kami berikan kuasa ke Pak Ajang. Tapi dari Pak Ajang tidak pernah menyampaikan ke kami bahwa ada penyampaian dari PT SBE sudah disetujui 2,9, belum ada Pak. Artinya pihak kelompok tani belum mendapat gambaran harga. Belum Pak. Ini baru disampaikan kepada kuasa. Ya. Oh begitu. Ya. Sedangkan pihak kelompok tani ini punya harga tersendiri. Ya. Oh, yang 5.000 itu ya? Iya Pak. 5.000 per meter per kan. Per meter per kan. Kalau masalah harga Bapak ajukan adalah 5.000, itu hak dari kelompok tani. Tolong ajukan ke kami, karena awal waktu pembicaraan adalah 2,9, makanya itu yang kami sampaikan. Kalau memang ada perubahan silakan. Saya kasihkan pilihan. Bulan Juli itu masih akan mungkin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Iya, ngerti Pak. Salah satu contoh, Ibu pilih kami ke lapangan, tim, atau Ibu melakukan pembayaran secepatnya. Nah, bagaimana ceritanya pihak SBE melakukan penambangan di luar daripada konsesi? Gitu loh. Nah, ini tinggal manajemen milih aja. Saya tidak menutupi yang salah, tidak membela juga yang salah. Artinya saya fokus kepada bagaimana nasib daripada kelompok tani ini. Kalau dia diselamatkan, ya udah, selesai. Setidaknya di tahun inilah, di 2021 ini, silakan dipilih bulannya, tanggalnya silakan, tapi tidak lewat daripada 2021. Minggu depan pimpinan akan kesini untuk menyelesaikan. Ya, tanggal 15-an lah. Ya, berarti tanggal 15 saya masuk di notulen ya. Forum setuju ya? Jadi kalau ada peningkatan harga lagi, karena ini kan perjanjiannya kan 2015. Sekarang tahun 2021, berarti 6 tahun. 1 tahun aja sudah jauh perubahan harga tanah itu. Ya, kalau memang minta ya kami ada di dalam urun buku, silakan, nggak masalah. Artinya kami mengharap jika perlu dimasukkan dalam notulen, ada direktur utama datang, manfaatkan dengan baik negosiasi masalah harga. Nah, kemudian yang kedua, toh itu tidak terjadi kesepakatan, tapi yang ada dibayarkan dulu, diselesaikan pada akhir tahun, itu kami harapkan. Mengharapkan nanti perusahaan bisa mengurusnya mulai dari Pak RT, kepala kampung sampai di lurah, agar supaya kita tercatat Pak transaksi ini yang mana menjadi ini juga untuk menguntungkan perusahaan, agar supaya ada di belakang hari sesuatu kita bisa backup. Ya, kalau kami mau ditinggalkan ya nggak ada masalah juga, ya kan? Kelompok tani Karya Cipta dengan SBE alhamdulillah telah mendapatkan titik